Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada perkuliahan ilmu dilalah atau sematik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teori kesatuan makna. Saya selaku moderator. Adapun nanti saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Ajis Ramadan. Materi kedua akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan Al-Ghifari. Materi ketiga akan disampaikan oleh Nur Hamidah. Dan materi keempat akan disampaikan oleh saya sendiri, Ini Rohana. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan untuk semuanya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah, nama saya Muhammad Ajis Ramadan. Saya akan membahas pada pembagian dari kelompok 8, yaitu tentang pengertian dari semantik unit. Perlu kita ketahui, saudara sekalian sahabat, apa sih itu yang dimaksud dengan semantik unit? Bahwasannya ahli bahasa berbeda pendapat dalam memberikan definisi atau istilah pada semantik unit ini. Ada yang istilahkan semantik unit dan ada yang mengistilahkan, yaitu adalah istilah dengan istilah sememe, yang mana istilah sememe ini dalam bahasa Yunani diartikan menandakan. Istilah semantik unit ini mulai pertama kali masuk pada linguistik pada tahun 1908 oleh ahli bahasa Swedia yang bernama Adolf Noren, dan masuk kepada linguistik Amerika Serikat pada tahun 1928 oleh yaitu adalah Bloomfield ya. Jadi masuknya itu ahli bahasa berpendapat satu, ada yang mengatakan masuknya kajian dari semantik unit ini satu oleh ahli bahasa Swedia, yang kedua oleh ahli bahasa kebangsaan Amerika Serikat. Adapun tinjauan-tinjauan dari pembahasan semantik unit itu berbeda pendapat pula. Ada yang berpendapat satu, semantik unit itu merupakan kesatuan terkecil dari makna. Nah, pendapat satu. Yang kedua, semantik merupakan kumpulan pandangan-pandangan yang sekelas mempunyai karakteristik. Nah, gitu, sekilas mempunyai karakteristik. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya atau dari tinjauan semantik unit itu adalah ungkapan yang memberikan penjelasan pada makna. Kesimpulannya perlu kita ketahui, bahwasannya satu, dari pengertian atau definisi istilah semantik unit itu adalah dalam istilah semantik ini para ahli berpendapat berbeda-beda. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan sememe atau menandakan. Adapun tinjauan-tinjauannya tadi satu, bahwasannya semantik ini merupakan satuan terkecil dari makna, dan yang kedua adalah semantik unit ini adalah sekumpulan pandangan sekilas
yang mempunyai karakteristik. Dan yang ketiga, semantik ini merupakan rangkaian ungkapan yang memberikan penjelasan pada makna. Nah, mungkin hanya itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, untuk selanjutnya pembahasan dari pembagian semantik unit akan diteruskan oleh saudara saya, yaitu pada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ajis Ramadan yang telah menyampaikan materinya. Baik, langsung saja kepada pemateri kedua, yaitu Muhammad Ihsan Al-Ghifari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama berjumpa dengan saya. Takutnya lupa, perkenalkan kembali, saya Muhammad Ihsan Al-Ghifari. Nah, langsung saja ke pembahasan ya. Kali ini saya akan membahas tentang pembagian semantik unit. Nah, itu. Nah, dalam semantik unit ini ada empat bagian terpenting, yaitu yang pertama ada kata atau al-kalimah. Yang kedua ada tarkib yang lebih besar daripada kata. Yang ketiga adalah yang lebih kecil daripada kata, yaitu morfem. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang lebih kecil daripada morfem, yaitu bunyi. Nah, kita gambarkan dulu dalam benak kita, dalam otak kita. Pertama kita tulis kata. Nah, kita naik ke atas yang menunjukkan lebih besar daripada kata, yaitu tarkib. Nah, dari kata tersebut juga bisa turun ke bawah yang menunjukkan lebih kecil daripada kata, yaitu morfem, dan turun lagi ke bawah yang menunjukkan lebih kecil daripada morfem, yaitu bunyi. Nah, itu seperti itu. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui pengertian dari kata itu. Pengertian dari kata yaitu deretan huruf yang diapit oleh dua spasi. Nah, seperti itu. Itulah pengertian dari kata. Contohnya seperti masjidun, zahaba. Nah, itu adalah contoh kata seperti itu. Nah, berdasarkan gambaran tadi yang saya jelaskan, gambarannya kata naik ke atas, tarkib turun ke bawah, morfem lebih kecil, turun lagi ke bawah, lebih kecil daripada morfem, yaitu bunyi. Nah, dapat diketahui bahwa kata itu merupakan unit makna terpenting, karena kata itu bisa membentuk makna dasar bagi kesatuan makna. Seperti itu. Nah, tadi udah jelaskan kan pengertian makna, sudah tahu kan arti makna, contohnya contoh makna seperti apa, sudah mengerti kan ya? Pasti mengerti lah ya. Itu kan mengerti pasti. Nah, sekarang penjelasan yang lebih besar daripada kata, yaitu at-tarkib. Tarkib itu adalah struktur kalimat gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna. Itu contohnya seperti zahaba Muhammadun ilal masjid. Nah, itu merupakan tarkib gabungan dari kata yang memiliki makna tentunya, seperti itu. Nah, mungkin cukup lah ya penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsan Al-Ghifari yang telah menyampaikan materinya. Kemudian langsung saja kepada pemateri yang ketiga, yaitu Saudari Nur Hamidah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori kesatuan. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Isa. Tadi sudah dijelaskan ya tentang pengertian teori kesatuan dan juga pembagian teori kesatuan. Di dalam pembagian teori kesatuan itu ada yang disebut dengan kalimat, tarkib, morfem terikat, dan juga bunyi. Semantik unit yang lebih besar dari kata yaitu kesatuan yang
yang menyerupai kata, yakni ungkapan yang tidak memahami maknanya semata-mata dengan mengetahui makna kata, tetapi dapat diketahui maknanya dengan cara menggabungkan dengan kata lainnya. Yang demikian tersebut itu disebut dengan idiomatik atau takbir. Idiomatik atau takbir itu setiap ungkapan yang terdiri dari kumpulan kata yang mempunyai makna harfiah dan bukan makna harfiah. Contohnya ahlul kitab, dzul lisanin, ibnu sabil. Secara harfiah, kata ahlul itu berarti pemilik, sedangkan kita berarti buku. Nah, kita memaknainya bukan sebagai pemilik buku, tetapi maksudnya kata tersebut yaitu Yahudi atau Nasrani. Contoh yang kedua yaitu dzul lisanin. Kata du secara harfiah itu berarti mempunyai, sedangkan lisanin dua bibir. Kita memaknainya bukan sebagai mempunyai dua bibir, tetapi maksudnya itu pembohong. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ibnu sabil. Nah, ibnu sabil juga sama secara harfiahnya itu kata ibnu itu artinya anak, sedangkan sabil itu jalan. Maksudnya yaitu sebagai musafir. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita tahu bahwa idiom itu terdiri dari dua kata yang mempunyai makna secara harfiah itu berbeda-beda, tetapi setelah digabungkan menjadi makna yang lain yang disebut dengan idiom. Kemudian di dalam pembagian semantik unit itu ada yang disebut dengan unitary complex. Unitary complex atau at-tarkib muahad yaitu kata yang terdiri dari dua morfem bebas yang disandingkan dengan satu morfem terikat, atau kata yang terdiri dari dua morfem terikat atau lebih. Nah, itu pengertian dari unitary complex. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu apa itu morfem bebas dan juga morfem terikat. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang morfem. Morfem adalah satuan terkecil yang mempunyai makna. Morfem itu terbagi menjadi dua, ada yang morfem bebas dan ada yang disebut dengan morfem terikat. Morfem bebas itu kata yang mungkin digunakan dengan sendirinya, sedangkan morfem terikat itu kata yang tidak mungkin digunakan dengan sendirinya. Contohnya morfem bebas itu rijalun, sedangkan morfem terikat itu ditambah dengan alif dan nun menjadi rijalani. Nah, itu sedikit tentang pengertian morfem. Kemudian contoh dari kata unitary complex yaitu al-baitul abyadu. Al-baitul abyadu artinya itu rumah putih, tetapi menunjukkan sebutan yaitu sebagai yayasan politik karena di sana ada morfem bebas dan juga morfem terikat. Pembagian selanjutnya itu ada yang disebut dengan komposit atau al-murakkab. Komposit di sini hampir sama dengan unitary complex, hanya saja kata dasarnya senantiasa mempunyai ruang makna. Contohnya yaitu firework atau houseboat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh saudari Rini Rohana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Hamidah yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kepada pemateri yang keempat, yaitu Saudari Rini Rohana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rini Rohana
Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembagian teori kesatuan makna atau semantik unit yang telah dijelaskan oleh Saudara Ihsan dan Saudari Nurhamidah. Seperti yang telah kita ketahui, pembagian semantik unit terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata. Yang kedua, semantik unit yang lebih besar daripada kata. Yang ketiga, semantik unit yang lebih kecil daripada kata. Dan yang keempat, semantik unit yang lebih kecil daripada morfem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang semantik unit yang lebih kecil daripada kata dan semantik unit yang lebih kecil daripada morfem. Semantik unit yang lebih kecil daripada kata yaitu seperti morfem terikat yang mencakup awalan dan akhiran. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti huruf sin, huruf mudhoro'ah, dan huruf dhamir. Contohnya kata yakhruju, sayakhruju, dan yakhrujuhu. Nah, yang pertama kata yakhruju berasal dari kata kharaja, kemudian dimasuki huruf mudhoro'ah yaitu ya menjadi yakhruju. Yang kedua, sayakhruju berasal dari kata yakhruju, kemudian dimasuki huruf sin menjadi sayakhruju. Dan yang ketiga, yakhrujuhu berasal dari kata yakhruju, kemudian dimasuki huruf dhamir menjadi yakhrujuhu. Nah, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan morfem? Nah, morfem adalah satuan terkecil yang mempunyai arti atau makna. Morfem sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama morfem bebas dan yang kedua morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang bisa digunakan dengan sendirinya. Sedangkan morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa digunakan dengan sendirinya. Contoh lain yaitu kata rojulani. Nah, terdiri dari 2 morfem. Yang pertama morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebasnya yaitu kata rojulun. Sedangkan morfem terikatnya yaitu huruf alif dan nun, yaitu sebagai tanda tasniyah. Mungkin seperti itu. Adapun semantik unit yang dianggap lebih kecil dari morfem yaitu bunyi. Seperti contoh makna domah bagi mutakalim, makna patah bagi mukhatab, dan makna kasroh bagi mukhatabah. Dalam kalimat katabtu bagi mutakalim, katabta bagi mukhatab, dan katabti bagi mukhatabah. Begitu juga harokat domah dalam bahasa Arab menunjukkan pada lingkungan baduy dan harokat kasroh menunjukkan pada lingkungan masyarakat yang menetap. Dengan demikian, ketika kita mendapati kata yang membacanya terdapat 2 versi, yaitu dengan berharokat domah dan berharokat kasroh, ini menunjukkan pada 2 lingkungan pengguna bahasa. Yang dibaca domah berarti menunjukkan penggunanya adalah baduy atau nomaden, dan kasroh menunjukkan pada penggunanya adalah lingkungan kota atau sudah menetap. Nah, seperti kata uswatun. Nah, hamzahnya bisa berharokat domah, bisa berharokat kasroh. Kalau bisa uswatun, bisa iswatun. Kemudian kata qudwatun, huruf qofnya bisa berharokat domah, bisa berharokat kasroh. Bisa qudwatun, bisa qidwatun. Nah, Ibrahim Anis mengatakan bahwa kabilah-kabilah Baduy cenderung dalam pengucapannya pada domah. Ini menunjukkan kekasaran mereka dalam berbahasa. Maka ketika kabilah-kabilah Arab yang sudah menetap melafalkan dengan mengkasrohkan suatu lafaz, maka kabilah Baduy mendomahkannya. Kasroh dan domah kalau dilihat dari aspek bunyi merupakan bunyi yang menyerupai karena merupakan bagian dari bunyi-bunyi halus yang sempit. Begitu juga kecenderungan suku Baduy terhadap bunyi-bunyi yang kasar dan suku peradaban terhadap bunyi-bunyi yang halus, seperti dalam pengucapan fadotun nafsahu dan fazotun nafsahu. Kemudian kecenderungan suku Baduy terhadap bunyi-bunyi yang keras dan
suku peradaban terhadap bunyi-bunyi yang pelan seperti pelafalan at-tarhin dan hat-tarhin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke teman-teman, dari penjelasan pemateri tadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan kebahasaan mengenai definisi semantik unit berbeda-beda. Di antara para ahli berpendapat bahwa yang pertama, semantik unit merupakan kesatuan berkecil makna. Yang kedua, semantik unit merupakan kumpulan pandangan-pandangan sekilas yang mempunyai karakteristik. Dan yang ketiga, semantik unit merupakan rangkaian ungkapan yang memiliki penjelasan makna. Adapun pembagian semantik unit, NIDA membagi semantik unit menjadi 4 bagian. Yang pertama kata atau kalimat, yang kedua yang lebih besar dari kata yaitu tarkib, yang ketiga yang lebih kecil dari kata yaitu morfem terikat, dan yang keempat yang lebih kecil dari morfem yaitu bunyi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.